Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Malaysia kembali jadi sorotan karena langkah mereka yang tampak meniru strategi timnas Indonesia dalam memburu pemain keturunan. Langkah ini terungkap setelah pemangku raja Johor Tunku Ismail Idris bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha. Dalam pertemuan itu Malaysia memaparkan proyek ambisius mereka untuk mengembangkan timnas. Salah satu agenda utamanya adalah memperoleh data pemain keturunan Malaysia yang bermain di luar negeri. Langkah ini mengingatkan pada strategi serupa yang telah dilakukan Indonesia sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sukses membawa pemain keturunan melalui jalur naturalisasi. Tunku Ismail secara terbuka menyebutkan rencana untuk bekerja sama dengan FIFA demi mendapatkan data pemain keturunan. Strategi ini menunjukkan bahwa Malaysia mengakui pentingnya peran pemain keturunan dalam meningkatkan kualitas tim nasional. Langkah ini juga mencerminkan upaya serius Malaysia untuk bersaing di tingkat internasional. Dalam pertemuan tersebut Tunku Ismail mempresentasikan proyek timnas Malaysia yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Gianni Infantino menyatakan keyakinannya terhadap inisiatif itu. Ia juga berkomitmen memberikan dukungan dalam bentuk penelitian, pengembangan infrastruktur, dan program pemain. Pernyataan ini dirilis melalui akun media sosial Tunku Ismail dan menunjukkan bahwa Malaysia serius dalam proyek mereka. Dukungan FIFA dianggap sebagai langkah penting untuk memajukan sepak bola di Malaysia. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Malaysia kerap dianggap mengadopsi berbagai langkah yang dilakukan Indonesia, terutama dalam pengelolaan sepak bola. Meski begitu jika proyek ini berhasil, Malaysia tentu berharap bisa bersaing lebih ketat di tingkat regional dan internasional. Apapun hasilnya, langkah ini menjadi bukti bahwa kompetisi di Asia Tenggara semakin berkembang. Coach Justin kembali menjadi sorotan setelah memberikan analisis mendalam tentang pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina. Dalam video di channel YouTube pribadinya, ia menyampaikan kritik dan pandangan terhadap keputusan Sintayong. Di awal analisisnya, Coach Justin mengapresiasi performa awal timnas yang dinilai serius dan agresif. Menurutnya agresivitas sejak menit pertama merupakan langkah positif untuk strategi tim. Coach Justin memuji penampilan Muhammad Raihan Hanan yang tampil impresif. Ia menyebut Hanan berhasil menunjukkan psiwar sejak awal pertandingan. Namun ia juga melontarkan kritik terhadap taktik Sintayong yang dinilai terlalu mengandalkan permainan langsung. Menurutnya strategi ini sulit berhasil tanpa pemain yang mampu menguasai bola. Ia menyoroti masalah lini tengah yang kesulitan membangun serangan karena sering mengandalkan bola-bola panjang. Selain itu, Coach Justin menyoroti emosi para pemain muda yang sulit dikendalikan. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran yang mereka lakukan selama pertandingan. Ia juga menyayangkan keputusan Sintayong yang tidak memainkan Victor Dethan sejak awal. Menurut Coach Justin, Dethan memiliki kemampuan membangun serangan yang bisa memberikan dampak besar bagi tim. Ia juga mengkritik kurangnya pola permainan yang konsisten selama 4 pertandingan terakhir. Coach Justin mengaku tidak mempermasalahkan hasil pertandingan, tetapi lebih menyoroti tidak adanya pola permainan yang jelas. Di sisi lain ia tetap memberikan apresiasi kepada beberapa pemain yang tampil baik. Di akhir analisis Coach Justin menyimpulkan bahwa meski banyak kritik, ada beberapa pemain yang patut diapresiasi. Ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam untuk memperbaiki performa timnas di turnamen mendatang. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai meminta semua pihak untuk tidak meremehkan skuad Garuda. Menurutnya tim Merah Putih sangat serius dalam mengejar mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Dalam podcast YouTube-nya, Tom berbincang dengan Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes mengenai berbagai hal, termasuk pengalaman mereka di lapangan. Salah satu topik yang menarik adalah pembahasan pertandingan melawan Arab Saudi. Tom Hai menyebut bahwa pertandingan melawan Arab Saudi menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia. Dia dan para pemain merasa yakin bisa meraih kemenangan sebelum laga dimulai. Tom menjelaskan bahwa penampilan timnya menunjukkan mereka layak menang. Dia juga menekankan bahwa skuad Garuda bertarung dengan penuh semangat dan pantang menyerah. Kemenangan tersebut membawa rasa percaya diri yang tinggi bagi timnas Indonesia. Tom menambahkan bahwa ini adalah bukti nyata kemampuan tim.
Setelah kemenangan itu dia berharap semua pihak mulai menghormati perjuangan timnas Indonesia. Sebagai tim dengan peringkat terendah di grup C, mereka seringkali diremehkan. Namun Tom menegaskan bahwa hal ini tidak membuat mereka kehilangan fokus. Skuad Garuda menargetkan untuk tampil di Piala Dunia 2026 dan Tom ingin semua orang menyadari keseriusan mereka. Dia percaya bahwa kemenangan melawan Arab Saudi adalah sinyal penting. Tom juga mengakui bahwa kekalahan di pertandingan sebelumnya sempat memengaruhi tim, tetapi mereka bangkit dengan semangat baru. Di akhir perbincangan Tom menyampaikan harapan besarnya untuk timnas Indonesia. Dia ingin seluruh pemain, staf dan supporter terus mendukung tim dengan sepenuh hati. Tom melihat perjalanan ini sebagai proses indah yang patut diapresiasi. Dia pun optimis bahwa timnas Indonesia mampu mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Media Korea Selatan Sports Hankoki mengungkapkan keheranannya atas kegagalan Sintayong bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dalam ulasannya, media tersebut menyoroti bahwa Indonesia secara mengejutkan tersingkir sejak fase grup penyisihan. Kekalahan dari Filipina di Stadion Manahan Solo menjadi penyebab utama kegagalan ini. Dengan hasil tersebut, Indonesia dipastikan tidak lolos ke babak semifinal. Pada pertandingan melawan Filipina, timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke semifinal. Sayangnya mereka kalah 0-1 setelah Muhammad Ferrari mendapat kartu merah akibat pelanggaran berat. Hasil ini sangat mengejutkan mengingat performa timnas Indonesia yang cukup baik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan perolehan 6 poin dari 3 hasil imbang dan 1 kemenangan. Posisi tersebut memberikan peluang besar untuk melaju ke putaran keempat, asalkan Indonesia bisa mempertahankan konsistensinya. Dalam grup yang dianggap neraka, Indonesia berhasil menjadi kuda hitam yang tampil solid. Namun kegagalan di Piala AFF memberikan kontras yang tajam terhadap keberhasilan di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024. Padahal sebagai wakil tunggal ASEAN di babak ketiga kualifikasi, harapan besar disematkan pada skuad asuhan Sintayong. Performa buruk di turnamen regional ini menimbulkan banyak tanda tanya. Sports Hankoki menyimpulkan bahwa hasil buruk ini menjadi pukulan telak bagi Sintayong. Dengan status sebagai pelatih yang membawa Indonesia ke level internasional, kegagalan di Piala AFF dianggap sebagai titik terendah. Media Belanda Twente Insight baru-baru ini membahas penurunan harga pasar Mes Hilgers. Bek timnas Indonesia itu mengalami pengurangan nilai pasar yang signifikan. Berdasarkan data dari Transfer Market, harga pasar Mes turun sebesar 1 juta euro atau sekitar 16 miliar rupiah. Sebelumnya Mes adalah salah satu pemain termahal di FC Twente dengan nilai pasar 168 miliar rupiah. Saat ini ia dihargai 9 juta euro atau sekitar 151 miliar rupiah. Meski mengalami penurunan, Twente Insight tetap memuji performa Mes Hilgers. Media itu menyebut Mes masih menjadi salah satu pemain terbaik di FC Twente. Bek berusia 23 tahun ini dipercaya mengambil tanggung jawab besar setelah Kapten Robin Proper hengkang. Penampilan Mes Hilgers di kompetisi Eropa juga mendapat perhatian. Twente Insight menyebut bahwa bek Indonesia ini telah menunjukkan kemampuan terbaiknya di beberapa pertandingan. Namun penurunan harga pasar tetap menjadi sorotan. Kini Mes berada di posisi kedua pemain dengan harga pasar tertinggi di klub. Posisi teratas masih ditempati oleh Sam Stein yang nilai pasarnya tetap stabil di angka 10 juta euro. Di timnas Indonesia Mes Hilgers tetap menjadi pemain dengan harga pasar tertinggi. Ia berada di atas Kevin Dix yang nilai pasarnya sebesar 4,5 juta euro atau sekitar 75 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Mes masih memiliki reputasi yang baik meski nilai pasarnya menurun. Penurunan ini lebih dianggap sebagai tren pasar daripada refleksi dari performa buruk. Dengan usia yang masih muda, Mes Hilgers memiliki peluang besar untuk meningkatkan kembali nilainya. Performa konsisten dan tanggung jawab yang ia emban di FC Twente dapat menjadi modal penting. Meski harga pasarnya turun, Mes tetap menunjukkan bahwa ia adalah pemain berkualitas yang layak diandalkan oleh klub dan timnasnya.
smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to Kevin Dix bukanlah tipe pemain yang mudah mengucapkan selamat tinggal. Hal ini terlihat jelas saat ia dirumorkan akan hengkang dari FC Copenhagen. Kontrak Kevin dengan klub akan berakhir pada 30 Juni 2025. Namun hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi mengenai perpanjangan kontraknya. Pemain kelahiran 6 Oktober 1996 itu merasa bingung kenapa rumor tentang masa depannya mulai beredar. Kevin menegaskan bahwa ia sangat nyaman di Copenhagen dan tidak berniat pindah. Dalam wawancara dengan Tipsbladet, Kevin menjelaskan situasinya. Ia menekankan bahwa kehidupan di Copenhagen membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Kevin juga mengatakan bahwa ia ingin terus bermain di klub tersebut. Kevin menyebutkan bahwa keluarganya adalah salah satu alasan kuat untuk tetap tinggal. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak pernah ingin meninggalkan Copenhagen. Kevin menambahkan bahwa ia menghormati segala keputusan klub meskipun harapannya adalah tetap bermain di sana. Selain keluarga, Kevin juga merasa terhubung dengan lingkungan klub. Ia sangat menyukai stadion, para penggemar, dan budaya di FC Copenhagen. Kevin merasa bahwa dirinya sudah memberikan yang terbaik untuk klub. Ia berharap mereka yang bertanggung jawab memahami betapa ia ingin bertahan. Bagi Kevin Dix, Copenhagen bukan sekadar tempat bermain sepak bola. Kota ini telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Ia berharap rumor yang beredar tidak memengaruhi hubungannya dengan klub dan penggemar. Kevin ingin terus menikmati karirnya di Copenhagen sambil membawa tim meraih prestasi. Dengan komitmen seperti itu, Kevin berharap klub segera mengambil keputusan terbaik untuk masa depannya. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs